warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin. Sire kayak ini dibuang. Sire pandang biaya. Dia gadungan kan. Ngemeng-ngemeng, ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong, ada di antara panjenengan yang belum klik tentang Manekung? Engko aja-aja asal Manekung padahal ora ngerti karepe Manekung iki janjane apa sih? Malu bertanya, sesat di jalan. Di dalam laku spiritual hakikat hidup itu ada 3 tahapan yang perlu dilakukan oleh setiap pelakunya. Dan saya rasa semua spiritual kemanapun arahnya itu juga sama. Apa saja 3 tahap tersebut? Pertama, berjuang atau perjuangan. Yang kedua, berkorban atau pengorbanan. Dan yang ketiga, yang merupakan puncaknya adalah mengabdi atau pengabdian. Saya rasa ini bukan hanya terdapat di dalam laku spiritual hakikat hidup. Di pesantren pun sama. Di sekolahan-sekolahan juga sama. Bahkan di padepokan atau di perguruan itu juga sama. Saya rasa tidak berhenti di situ saja. Sebelum panjenengan dituntun akad nikah, ya, sebelum panjenengan dituntun akad nikah, itu juga melalui 3 tahap tersebut. Itu panjenengan sadari atau tidak panjenengan sadari? Ya, sebelum panjenengan punya istri, sebelum panjenengan dituntun akad nikah, panjenengan disadari nggak disadari, panjenengan juga melalui 3 tahap tersebut. Karena apa? Karena pengorbanan, perjuangan, pengorbanan dan pengabdian adalah hukum alam. Dan siapapun yang mempunyai tujuan, siapapun yang mempunyai kehendak, siapapun yang mempunyai niat, tidak bisa jika tidak melalui 3 tahap, yaitu perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian. Semua, segala bahkan seluruhnya terkait dunia, entah itu dunia nyata ataupun dunia gaib, tidak ada sesuatu apapun yang tidak terhubung dengan Maha Suci. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terhubung dengan Maha Suci. Semuanya, segalanya, seluruhnya itu terhubung dengan Maha Suci. Nah, perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian sesungguhnya adalah hubungan antara Sang Pencipta dan yang diciptakannya.
saya uraikan tadi. Karena apa? Karena menekung adalah hakikat dari perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian. Perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian yang ada di dalam manekung adalah perjalanan jiwa dari seorang makhluk dan perjalanan raga dari seorang makhluk. Ada sebuah firman di dalam ayat suci yang kurang lebih artinya, dan tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian yang ada di dalam manekung inilah yang disebut ibadah. Jadi ibadah itu bukan menjalankan ritual-ritual ya, bukan menjalankan ritual-ritual dari sebuah keyakinan, dari sebuah kepercayaan, apapun itu keyakinan dan kepercayaannya. Ibadah adalah bentuk hubungan intim antara sang pencipta dan yang diciptakannya. Dan hubungan intim tersebut sejak awal hingga saat ini sedang kita lakukan bersama-sama. Panjenengan berusaha rela legowo berpisah dengan orang-orang yang panjenengan cintai, dengan orang-orang yang panjenengan kasihi, dengan orang-orang yang panjenengan sayangi. Itulah perjuangan yang sudah berhasil panjenengan lakukan. Panjenengan berusaha rela lego meninggalkan semua kepentingan-kepentingan dunia, urusan-urusan dunia, kemelekatan-kemelekatan dunia. Itulah pengorbanan yang sudah berhasil panjenengan lakukan. Dengan keberhasilan panjenengan melakukan perjuangan dan pengorbanan tersebut, sehingganya kita berkumpul ada di sini untuk melanjutkan ke tahap yang paling tinggi, yaitu pengabdian. Apa untungnya berjuang, berkorban, dan mengabdi kepada Maha Suci? Jangan kita tidak usah berbicara tentang untung dan rugi dulu. Namun yang pasti, tidak ada yang lebih utama, tidak
kalau kita mau berbicara, kalau kita harus berbicara untung dan rugi, itu akan memusnahkan semuanya. Ketika kita berhubungan intim sama istri saja, sampai-sampai jenis kelamin kita ini laki-laki atau bukan, itu aja nggak kepikiran loh. Kira-kira ya enggak? Ketika panjenengan berhubungan suami istri dan berhasil mencapai titik puncak klimaknya, apakah panjenengan ingat sesuatu ketika itu? Kalau sampai panjenengan bisa mengingat sesuatu sampai itu, itu baru hubungan badan antara kita dengan istri kita. Dari sini kita bisa mengambil benang merahnya. Apalagi kalau kejadian hubungan itu adalah yang berhubungan itu adalah dat dan sang pemilik dat. Keintiman antara hidup dan maha hidup, inilah yang disebut sebagai kehidupan. Jadi kehidupan yang terjadi di dunia ini adalah keintiman dari hubungan antara hidup dan maha hidup. Hanya saja panjenengan tidak mengetahuinya. Artinya, hampir di setiap saat hidup kita selalu berhubungan intim dengan maha hidup. Buktinya apa? Buktinya ya terjadi kehidupan di setiap saatnya. Kalau hidup berhenti berhubungan intim dengan maha hidup, maka berhenti pula kehidupan di dunia ini. Perkembangan, kemajuan, pergerakan kehidupan yang selama ini kita alami itu adalah hasil dari hubungan intim antara hidupku atau hidup panjenengan dengan maha hidup. Kalau kita harus berbicara tentang untung dan rugi, kalau kita bisa merasai, bisa menikmati hubungan intim antara dat dan sang pemilik dat, sesungguhnya ora ono opo kuwi ora ono, sing ono hamung katentreman abadi yang tersempurnakan. Apa itu ketentraman abadi yang tersempurnakan?
Itulah yang dicari-cari oleh kebanyakan manusia hidup, termasuk jin. Itulah yang panjenengan idam-idamkan selama ini, yang diistilahkan sebagai kebahagiaan, sebagai ketentraman, sebagai kekayaan, sebagai keceriaan, terus apa nih ya, pokoknya sing enak-enak sing jenengan idamkan itulah sesungguhnya. Jadi yang namanya sehat, yang namanya sukses, yang namanya kaya raya, yang namanya bahagia, yang namanya tenang, aman, nyaman, damai, tentram, apa nih, gemah ripah lo jinawi, apa nih, ayam gila pacarmu. Itu sederhana, sangat sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Cukup menyaksikan dan merasai nikmatnya dari hubungan intim antara hidup yang bersemayam di dalam diri kita dengan Maha Hidup. Hasilnya itu sederhana. Tidak perlu itu, tidak butuh ini. Nah, untuk bisa menyaksikan dan merasai hubungan intim antara hidup dan Maha Hidup ini diperlukan, dibutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian yang sedang kita lakukan ini. Tanpa itu nggak iso. Tanpa itu tidak bisa. Puncaknya ada di pengabdian, dan kelakuan kita ketika menekung adalah mengabdi, karena kita sedang mengabdi kepada Sang Pencipta. Maka dituntut untuk totalitas, tidak bisa separuh, setengah-setengah, seperapat, telung perapat, gak iso, harus totalitas. Kalau tidak totalitas, manusianya masih terbawa. Nah, kalau manusianya masih terbawa, masih ada rasa dan perasaan khawatir, ragu, bimbang, bahkan takut. Nah, inilah yang akan menyiksa kita. Kalau menurut saya pribadi, lawong panjenengan sudah berhasil berjuang, sudah berhasil berkorban. Nah, sekarang sedang berada di puncaknya, yaitu pengabdian. Kalau nggak totalitas kan rugi dewe. Lalu ngawek deus berjuang, wis berkorban kok, bareng tekaning tahapan pengabdian kok gak gelem totalitas, gak iso totalitas, apa gak rugi akeh wae dhewe. Wis masalahe ora rampung, sing diperjuangake, sing dikorbanake juga tetap bermasalah. Soalnya tidak ada soalnya, iki urusannya Gusti Allah loh. Bagaimana mungkin kita akan menemui sesuatu yang kita ragukan? Bukankah sebelum menekung dengan berbagai macam dogma dan doktrin, kita sudah terlanjur yakin bahwa yang namanya Tuhan itu wah, kira-kira mana bang? Ketika kita berada di tahap paling puncak,
kok masih ragu, ndak bisa totalitas. Terus piye kuwi? Terus piye kuwi? Tapi selama manekung, yang saya perjuangkan, yang saya korbankan, masalahnya belum selesai Pak Wib. Lawang gak totalitas. Lawang gak totalitas, masih meragukan Tuhan. Sekarang saya kasih ilustrasi. Saya kasih ilustrasi. Mas Eko dari Madiun saya jadikan ilustrasi. Nun sewu Mas Eko. Saya menyuruh Mas Eko, katakanlah ya gitu. Saya menyuruh Mas Eko tolong ambilkan rokok itu. Begitu tangannya Mas Eko bergerak hendak mengambil rokok tersebut. Hati-hati Mas Eko, sampeyan iso ora nyekel rokok kuwi. Orang ngono kuwi carane nyekel rokok Mas Eko. Perasaanmu piye Mas Eko? Iki jane wong iki ngongkon aku iki percaya kok jane. Iya. Tidak ada sesuatu apapun yang bukan kuasa Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkait dengan Tuhan. Semuanya, segalanya, seluruhnya adalah Tuhan yang mengadakan, yang menciptakan, dan yang menguasai. Jadi jangan kita dikte dia, apalagi kita ragukan. Sebab karena itu saya selalu berulang-ulang kali sejak awal manekung diadakan, sampai ngotot saya ngomongnya. Saya tidak bisa bermain-main dengan yang namanya manekung, karena manekung adalah pengabdian. Dan sejatinya manekung, sejatinya pengabdian adalah ibadah yang sesungguhnya. Kita diciptakan untuk itu. Tidak aku ciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepadaku. Dan barang siapa yang beribadah hanya kepadaku, Pratondo putra Ningsun. Nah, bentuk ibadah totalitas inilah maksud daripada manekung. Sepele. Dan gak sepele gimana? Cukup patrap mijil sowan
malamnya patrap sabdo sejatine satrio, yang kemudian dilanjutkan dengan mijil sejati, turu sak kempute, mangan sak wareke, ngerokok sak bengore, medang sak mumete. Kok cek iso apa jenenge, kok iso gak totalitas itu loh, bah kebanget. Dulu zamannya nenek moyang leluhur kita, untuk bisa berhubungan intim dengan yang namanya Maha Suci, semuanya ditinggalkan tanpa membawa bekal apapun, mlebu ning tengah alas, ndowelik ning jero guwa berpuluh-puluh tahun. Artinya sejak zaman Sepur Lempung itu sudah diketahui bahwa inti adalah intimnya antara hidup dan maha hidup. Kan yang namanya manusia memiliki sifat lupa, Pak Web. Selain kita sedang belajar berkesadaran, mempertahankan kesadaran, kan ada teknik-teknik untuk menghadapi lupa tersebut. Jadi jangan diperpanjang lupanya. Istilah lain daripada manekung adalah Isra Mi'raj, perjalanan raga dan jiwa. Isra-nya ada di perjuangan dan pengorbanan, sedangkan Mi'raj-nya itu ada di pengabdian. Artinya di dalam manekung itu sudah tidak ada kaitannya dengan raga. Yang ada kaitannya dengan raga kita itu adalah perjuangan kita, pengorbanan kita semenjak kita kerentek untuk manekung berangkat dari rumah. Setelah sampai di tempat, kita sudah bukan Isra lagi. Artinya kita sudah tidak memperjalankan tubuh lagi. Karena apa? Karena di dalam manekung adalah Mi'raj, artinya perjalanan ruh, perjalanannya hidup kita. Seharusnya itu lebih mudah. Lawang tubuh kita, wujud kita, raga kita yang memiliki banyak kebutuhan saja, kita mampu memperjuangkannya dan kita mampu mengorbaninnya. Apalagi ini ruh kita, hidup kita yang tidak mempunyai kebutuhan apa-apa, yang tidak memiliki kepentingan apa-apa. Harusnya kan lebih mudah, lebih bisa. Harusnya lebih bisa, lebih mudah, lebih gampang.
ibadah. Dan sebenar-benarnya ibadah, inilah kehidupan yang sesungguhnya. Ada pertanyaan? Ayo, sapa sing duwe pitakon monggo. Mungkin Pak Suryanto? Ada pertanyaan Pak Suryanto? Dereng. Oh, dereng. Mas Trimono sebagai pendatang baru mungkin punya pertanyaan? Atau yang lainnya, monggo. Apakah manekung bisa dilakukan di rumah masing-masing, Pak Wib? Lawang manekung di sini aja kobol-kobol kok. Manekung di sini aja sering kemomoran kok. Nah, kalau bisa ndak kemomoran, bisa mengabdi totalitas di rumahnya masing-masing, monggo. Mungkin perkara nih iso totalitas enggak? Iso Pak Web, silakan. Soalnya lek manekung ning omah kan iso nyambi kerja. Lho, cari iso totalitas piye to ceritane iki? Bisa ngomong anak Pak Web. Cari iso totalitas kok karo nyambi kerja. Iki piye iki karepe? Satu itu. Yang kedua, manekung adalah pengabdian. Pengabdian adalah sebenar-benarnya ibadah. Dan sebenar-benarnya ibadah itu adalah urusan roh, bukan urusan raga. Istilah lainnya mi'raj, perjalanan roh. Manekung di rumahnya masing-masing bisa memperjalankan ruh panjenengan sendiri. Piye carane? Memperjalankan ruhnya panjenengan sendiri di rumah bisa enggak? Kalau bisa monggo. Tapi aja karo bunuh diri loh ya. Engko mau apa teknik memperjalankan ruhnya dengan cara bunuh diri. Kendat. Apakah saya boleh mengetahui cara-cara teknik-teknik untuk manekung, Pak Awet? Manekung itu pengabdian. Pengabdian itu tahap tertinggi setelah perjuangan dan pengorbanan. Lawang berjuang berkorban aja belum kok mau tahu yang puncak. Hati ya. Untuk panjenengan yang ada di luar sana, video saya yang menjelaskan tentang manekung, seputar manekung, soal manekung itu banyak. Ya boleh simak toh. Simaken. Biar ngerti, biar paham. Lalu manekung di sini aja ora iso pisah karo Android. Manekung ning omah maneh.
Engko ning tangane Android, ngarepe TV. Sandinge bojo. Mana kok model apa? Gimana Sejarah memberitahukan kepada kita, nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj kuwi adem panas. Iki nabi lho ukurane ya. Ini ukuran nabi lho, ini kelas nabi. Ketika beliau melakukan Isra Mi'raj kuwi adem panas ya, meriang dhisik. Saking gak remehnya yang namanya Isra Mi'raj, saking tidak remehnya yang disebut manekung. Makanya saya nggak bisa guyon kalau tentang manekung. Ini guyu iki jane guyu ngece aku. Etok tok. Nah, iya. Oh, mesti dikandani manekung iki puncak dari seluruhnya. Artinya kalau kita sudah manekung, nggak usah mikirin itu dan ini. Lawang kabeh istilah seluruhnya ini kalau harus dikupas kan ngebagi jagat tuh. Semuanya, segalanya itu urung apa-apa dibanding seluruhnya. Tapi kalau sudah terkata seluruhnya, di dalam seluruhnya ini semuanya ada, segalanya ada. Puncak dari seluruhnya itu adalah manekung. Puncak dari seluruhnya itu adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj diistilahkan perjalanan abadi. Isra Mi'raj diistilahkan lainnya sebagai perjalanan abadi. Selain diartikan sebagai perjalanan jiwa raga, juga diartikan sebagai perjalanan abadi. Mentok loh, istilah abadi ini sudah mentok. Nggak ada yang lebih tinggi dari abadi ini orang-orang. Karena apa? Karena apapun itu rusak. Kalau belum bertengger di atas abadi, masih mengalami kerusakan. Apapun itu masih mengalami kehancuran. Tapi kalau sudah bertengger di atas yang disebut abadi, ojo maneh kok sing kuat, sing melempem wae ora bakal rusak. Ojo maneh sing kuat, sing kaku, sing akas, sing melempem, sing peluh, ora bakal ngalami kerusakan. Masih mengkhawatirkan yang lainnya. Entarane apa nih, Cak? Bahkan yang namanya sempurna sekalipun, kalau belum bertengger di atas keabadian, masih mengalami kerusakan. Iki sempurna loh. Sempurna sekalipun, kalau belum bertengger di atas keabadian, ijeh ngalami rusak. Nyerot umbel ya katut kerekam wis. Siapapun kita, nggak peduli itu putra Romo atau bukan putra Romo, kalau belum berjuang, berkorban, dan mengabdi alias Isra Mi'raj dan manekung, harus selalu siap siaga selama 24 jam full, siap
Siaga untuk apa? Siap siaga karena sewaktu-waktu akan dilamar oleh malaikat maut, lalu menikah dengan kematian dan bercerai dengan dunia yang dicintainya. Ayo, ini hukum alam loh. Tidak ada satupun makhluk yang bisa dari situ, yang bisa menghindari itu. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolak lamaran dari malaikat maut. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolak menikah dengan mati. Tidak ada satupun makhluk, jika sudah sampai di situ, tidak ada satupun makhluk yang tidak mau bercerai dengan dunia. Artinya siapapun dia, tidak peduli itu putra Romo atau bukan, kalau belum manekung, kalau belum Isra Mi'raj, kalau belum berjuang, berkorban dan mengabdi, harus siap 24 jam full, karena sewaktu-waktu malaikat maut akan datang melamar, kemudian menikah dengan kematian dan bercerai dengan yang namanya duniawi yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita kasihi. Dan Mas Tata nang guyu. Ganteng kaya ngopo, ayu kaya ngopo, sugiya kaya ngopo, sektiya kaya ngopo, harap percuma tuh. Lawang pada akhirnya kita akan dilamar sama malaikat maut. Lawang pada akhirnya kita akan menikah dengan kematian dan bercerai dengan yang namanya duniawi. Apa gunanya ganteng? Apa gunanya ayu? Apa gunanya sekti? Apa gunanya sugih? Nah, nek membuat malaikat maut jatuh cinta lalu melamar kita. Jadi daripada kita sibuk mikirin urusan itu urusan ini, lebih baik kita mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu dilamar oleh malaikat maut. Jadi ketika malaikat maut itu datang melamar kita, kita nggak kaget. Nah, kalau kita sedang sibuk mikir itu begitu ujuk-ujuk ketekan malaikat maut, kaget. Arep protes sing sapa gak enak sing diprotesin, njaluk tulung sapa gak enak sing ditulungi. Arep sambat ning sapa gak enak sing disambati. Lelek malaikat maut wis teko nglamar iki wis ora ana wektu pisan. Enggak iso ditawar. Sesuk neh enggak iso. Engko ngenteni cicilanku lunas gak iso. Enggak iso. Bojoku tangguh meh lairan gak iso, Mas. Enggak iso. Dekne wis teko. Gak wani dekne malaikat maut balekne lamaran maring Gusti Allah ki gak wani dekne. Ndarane apa piye to? Ojo sira banget anggonmu urip ning alam dunya, malaikat juru pati lirik marang sira, nggoning lirik malaikat arep njabut nyawa nira, nggone njabut angenteni dawuhe kang maha suci. Ayo piye lek wis koyo ngono kuwi. Aduh, tiwas aku Semarang apa tiwas aku baru urut ning Mak Erot percuma ta.
membutuhkan kesempurnaan kita dan kita membutuhkan keabadian Tuhan. Berbekal keabadian itu tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Rahayu Mas Yoyo. Irunge malih lentur ngono. Wis nyedeki abadi berarti irunge. Lah sing abadi irunge tok ora medeni. Ora bosok. Lama. Kalau kita memasuki panggung humor, tapi humornya kaum sufi. Jenengan ngerti sufi ki apa? Sufi ki suci, humor suci atau humor sufi. Sesungguhnya kita itu di dalam manekung, sesungguhnya kita itu sedang bertransaksi. Apa yang menjadi transaksi? Kita punya kesempurnaan dan Tuhan punya keabadian. Nah, kita sedang bertransaksi tentang ini. Nah, kebanyakan orang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah maha sempurna. Tapi Wong Edan Prabu berkata lain. Tuhan tidak maha sempurna. Tuhan itu bukan maha sempurna. Karena kesempurnaan Tuhan sudah diberikan kepada makhluknya yang disebut manusia dan jin. Sempurna itu adalah manusia dan jin. Sedangkan Tuhan abadi. Tuhan tidak memiliki kesempurnaan lagi karena kesempurnaan Tuhan sudah diberikan kepada kita. Tuhan hanya memiliki keabadian. Apa alasannya Tuhan memberikan kesempurnaannya kepada manusia dan jin? Agar keabadiannya menjadi sempurna. Nah, dengan diciptakannya manusia dan jin, keabadian Tuhan menjadi sempurna. Lah kalau seperti itu berarti Tuhan butuh manusia dan jin. Ya, seperti halnya manusia dan jin yang butuh Tuhan. Tanpa manusia dan jin, Tuhan tidak sempurna. Sedangkan tanpa Tuhan, manusia dan jin tidak abadi. Nah, jadi bahasa humornya, di dalam manekung sesungguhnya kita sedang bertransaksi, memanunggalkan kesempurnaan yang kita miliki dan keabadian milik Tuhan. Nah, kalau kesempurnaan abadi ini manunggal seperti pada mulanya, sebelum manusia dan jin diciptakan, Tuhan adalah maha sempurna lagi abadi. Agar diketahui keberadaannya, maka Tuhan menciptakan yang namanya manusia dan jin. Lalu manusia dan jin itu tadi dibekali kesempurnaan. Nah, dengan bekal kesempurnaan ini tadi, yang namanya manusia dan jin bisa menamai Maha Suci dengan beraneka ragam sebutan, sehingganya sempurna. Tapi belum sempurna yang sesungguhnya. Karena sempurna yang sesungguhnya, kesempurnaan yang diberikan kepada kita harus kita kembalikan kepada yang empunya. Jadi awal mulanya antara manusia dan jin dan Tuhan itu adalah satu, tidak dua.
antara kesempurnaan dan keabadian awal mulanya adalah satu, tidak terpisahkan. Perpisahan itu terjadi agar supaya ada kehidupan. Tuhan rela berpisah dengan kesempurnaannya. Tuhan rela memberikan kesempurnaannya kepada manusia dan jin agar tercipta sebuah kehidupan. Apakah tidak harmonis sesungguhnya itu? Apakah itu bukan sebuah keharmonisan? Nah, keharmonisan ini harus selalu terjadi agar kehidupan selalu ada sesuai skenarionya. Barang siapa yang berusaha untuk menghentikan perputaran kehidupan, maka dia akan terlibas. Dia akan hancur, dia akan musnah, karena menjadi sesuatu yang terinjak oleh roda perputaran, oleh roda yang sedang berputar. Semuanya, segalanya, seluruhnya ada di dalam Maha Suci. Semuanya, segalanya, seluruhnya milik Maha Suci. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkait dengan Maha Suci. Sedangkan Maha Suci itu sendiri adalah abadi. Kalau kita berhasil mencapai keabadian itu, artinya kita memiliki semuanya, memiliki segalanya, dan memiliki seluruhnya. Apa nih? Trimono, aku sih termelekati oleh baksomu. Pak Suryanto dengan Mas Trimono sebagai pendatang baru. Ada 3 tahap di dalam manekung yang perlu panjenengan lalui. Tahap pertama adalah patrap samadhi mijil soan. Tahap kedua adalah patrap samadhi sabdo sejatine satrio. Dan tahap ketiga adalah patrap samadhi mijil sejati. Manekung hanya dapat dilakukan malam hari. Sebab karena itu panjenengan harus bisa memanfaatkan waktu malam sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Karena jika malam itu telah berlalu, manekung tidak dapat dilakukan. Kenapa bisa seperti itu, Pak Web? Kan tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkait dengan Tuhan. Kenapa ada perbedaan antara malam dan siang? Kita dewasa ini sudah terlalu banyak kepentingan. Nah, karena saking banyaknya kepentingan itu tadi, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk menyadari sesuatu yang bersifat halus. Siang hari itu waktu yang penuh dengan hiruk pikuk, sedangkan malam biasa digunakan untuk semua orang
malam hari kita berusaha menyadari sesuatu yang bersifat halus sekalipun akan lebih mudah. Itu alasannya. Di luar patrap manekung, ketika panjenengan beristirahat, panjenengan harus menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib. Dengan teknik membaca kunci di dalam hati tiada henti, sambil menghayati dan memperhatikan apapun yang kita dengar, kita lihat, kita cium, bahkan yang kita pikirkan. Serta apapun yang kita dengar, kita lihat, kita cium, kita pikir, bahkan kita kecap dan kita sentuh dengan tangan harus tersempurnakan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Patrapnya terhitung dari mulai jam 6.05 petang hingga jam 6.05 fajar atau pagi. Namun jangan berpatokan kepada jam. Jam yang saya maksud itu adalah waktu memasuki saat manekung. Artinya ketika jam menunjukkan pukul 6.05 petang, berarti waktu manekung sudah aktif. Panjenengan tinggal mempersiapkan diri untuk melakukan patrap samadhi mijil sowan, karena panjenengan baru datang. Dan patrap mijil sowan merupakan tahap awal daripada manekung. Cara patrapnya menggunakan patrap pakem, artinya duduk di kursi. Saya sudah menyediakan kursi di ruangan belakang atau di aula samping. Ketika panjenengan sudah duduk siap patrap samadhi di atas kursi, koreksi terlebih dahulu rasa dan perasaan panjenengan. Sudah nyaman apa belum? Kalau rasa dan perasaan panjenengan tidak nyaman, awali dengan palungguh pambuka. Tapi kalau rasa dan perasaan panjenengan tenang, nyaman, enak, bisa langsung patrap kunci. Lalu membaca kunci 7 kali, dilanjut ke patrap pauling, lalu membaca pauling 3 kali, dilanjut patrap mijil, kemudian menyebut asmo dan mijil sowan. Untuk mijil sowan, sedangkan mijil sowannya hanya sampai di sabda Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Hanya sampai di situ. Setelah bersabda Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, cek meneng, diam. Jangan gunakan pikiran, jangan gunakan hati, tapi gunakan kesadaran untuk menikmati rasa proses apapun yang terjadi. Maksud daripada jangan gunakan pikiran, jangan gunakan hati, maksudnya ora usah mikir apa-apa, ora usah batin apa-apa, cukup patrap lan ngonekake bacaan-bacaan patrape. Jangan lupa kesadaran digunakan untuk menikmati rasa proses apapun yang terjadi. Bukan prosesnya yang dirasakan, nggih. Bukan prosesnya yang dinikmati, nggih. Yang dinikmati adalah rasanya proses, bukan prosesnya. Apapun prosesnya, hanya ada 2 rasanya, yaitu enak dan tidak enak. Nah, ketika proses itu terjadi, yang muncul itu rasa enak apa rasa tidak enak? Kalau yang muncul rasa enak, berarti yang dinikmati rasa enak tersebut. Kalau yang muncul rasa tidak enak, berarti yang dinikmati rasa yang tidak enak tersebut. Jangan terpengaruh oleh prosesnya. Perkara prosesnya jarno wae, nggak usah dipikirin, nggak usah dibatin-batin, karena hanya akan mencapekkan
diproses, dipikir ora dipikir yo rampung. Nah kalau dua-duanya bisa selesai, lebih baik ora usah dipikir, jadi gak kesel. Yeah. Ada tanda koma di sini. Tanda komanya apa? Tanda kutipnya apa? Ketika proses tersebut terjadi kurang dari 1 menit, satu misal contoh, coba perhatikan saya. Satu misal contoh proses yang terjadi, tangannya bergerak. Namun pergerakan tangan ini hanya beberapa detik saja. Setelah beberapa detik, kemudian tangan ini secara otomatis melakukan palungguh. Jika itu terjadi, kembalikan ke posisi mijil seperti semula. Di sini panjenengan harus menggunakan wahyu panca laku atau iman, yang intinya seperti ini. Romo, kalau saya salah, kalau saya dosa, kalau saya luput, kalau saya kurukan karma, tolong saya mohon diproses, Romo. Proseslah saya. Saya sudah siap untuk diproses. Katakan seperti itu. Sampai secara otomatis terjadi palungguh sendiri. Jika sudah cukup dan terjadi palungguh sendiri secara otomatis, palungguhnya bukan palungguh dikehendaki loh ya. Palungguh karpe dewi. Ya, palungguh karpe dewi. Nah nek karpe dewi wis palungguh kuwi mau nembe ditututi nganggo palungguh panutup, lalu istirahat. Ingat, ketika beristirahat, mbuh kui medang, mbuh kui ngerokok, wedange disempurnakake, rokoke disempurnakake. Ojo pedot maca kunci ning ati, hindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu ponco gaib, yang tidak ada kaitannya dengan manekung. Jika istirahatnya dirasa sudah cukup, lakukan patrap samadhi mijil soan lagi, sama seperti itu, dan terus diulang-ulang. Jika belum bisa menyaksikan, lakukan patrap samadhi mijil soan lagi, dan cara-caranya, langkah-langkahnya sama seperti itu. Lakukan secara berulang-ulang sampai fajar tiba. Ketika fajar tiba, setelah palungguh panutup, istirahat total atau tidur. Yeah. Usahakan tidur, usahakan panjenengan tidur. Karena apa? Karena malamnya nanti jenengan harus manekung lagi. Kalau siangnya tidak digunakan untuk tidur, nanti ketika malam berikutnya panjenengan manekung abot, margo ngantuk. Yeah. Itu tahap pertama. Masih ada 2 tahap lagi, yaitu patrap samadhi sabdo sejati nesatrio dan patrap samadhi mijil sejati. Tapi panjenengan ngerampungi itu dulu. Untuk Mas Trimono yang sudah hafal sabdo sejati nesatrio, dipending dulu ya. Jenengan lalui dulu tahap pertama. Kangge Pak Suryanto bisa mulai menghafal malam ini sambil patrap ya. Untuk kadang dari Cepu neng di bong bong kadang dari barengi sampean siapa ya mak ini kayak barengi sampean nok Suyoto. Oh iya, karo Mas Imam. Untuk Mas Imam dari Palembang dengan Mas Yoto dari Cepu, mulai malam ini panjenengan sudah bisa melakukan patrap sabdo sejati nesatrio. Apal bareng pun. Nggih, mulai malam ini jenengan sudah bisa melakukan patrap sabdo sejati nesatrio. Nah, untuk patrap itu nanti ke Mas Ahmad ya. Nanti jenengan nanya, Mas Yoto ya. Udah ngerius ya.
Oke, matur nuwun untuk pengisian rohani malam ini. Kalilan kali. Pengisian rohani untuk kadangan malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita sambung siang nanti atau malamnya ketika Romo Mangesto nggih. Untuk yang sudah di tahap ketiga ya, Mijil Sejati, ingat jangan lupa kita masih punya perjalanan 1 jam lagi ya. Kita masih punya perjalanan abadi 1 jam lagi kalau ditempuh dengan kendaraan bermotor. Kalau ditempuh dengan berkendaraan motor kurang lebihnya 1 jam kita bisa sampai ke titik puncaknya Manekung. Tapi kok gerimis ya, arep tak singkir ke ya kaya orang manusiawi, ora disingkir ke. Kaya iso-iso nyingkirne udan ae. Berarti Putra Rama ora goblok nek iso nyingkirne udan ya. Wong Putra Rama goblok kok iso nyingkirne udan. Wah, kemengsun. Lah timbangane dinggo nyingkirake udan, andai kata ada bacaan-bacaan wahyu pancagaib bisa digunakan untuk nyingkirake udan. Lah timbangane dinggo nyingkirake udan, harak luwih becik dinggo nyingkirake masalah nggih. Disempurnake dene. Masalah-masalahku disingkirake nggih, ruwetan-ruwetanku disingkirake, sing nagih-nagih utang singkirake. Lah timbangane dinggo nyingkirake udan, ya kan luwih manfaat kanggo nyingkirake masalah. Wis kudu dibahas. Mulane aku gumun nek ana Putra Rama nyingkirne udan. Putra Rama piye iki janjane iki Putra Rama apa Angleng Darma? Kok tekane nggon nyingkirne udan bareng. Wahyu panca gaib amung bisa kanggo laku manunggal, dudu liyan-liyane. Liyan-liyane kuwi warung kopi. Dadi lek jenengan rumangsa mampir ning warung kopi aja kesuwen, engko ngoyot. Disuguhi ketandok susu. Ora kuat bayar. Oke, salam rahayu semuanya. Selamat. Karaokean apa? Siap. Losdo. Coba kau ingat-ingat lagi siapa yang bos lah ya.